Tanggal 21 Desember mendatang, sedianya Roro Fitria dan Andri Irawan merayakan anniversary pernikahan mereka yang pertama. Namun 15 hari sebelum hari itu tiba, tepatnya Selasa kemarin, bahtera rumah tangga mereka sudah berlabuh di dermaga perceraian. Gugatan cerai yang diajukan Roro pada Agustus lalu fix dikabulkan oleh Hakim Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sayangnya, Roro tidak bisa menyaksikan momen ketok palu Hakim Ketua lantaran dirinya trauma bertemu dengan Andre. Seperti biasa, artis yang akrab disapa Nyai itu mengutus tim kuasa hukumnya. Jika Roro merasa lega karena sudah memutuskan ikatan cintanya dengan Andre, bagaimana dengan pengusaha otomotif yang diisukan jatuh bangkrut itu? Roro yang hadir dikawal 4 bodyguard dan tim kuasa hukumnya nampak senang ketika menyambut status jandanya. Jika Roro merasa lega karena sudah memutuskan ikatan cintanya dengan Andre, bagaimana dengan pengusaha otomotif yang diisukan jatuh bangkrut itu? Menerima dan mengajukan gugatan penggugat sebagian. 2. Menjatuhkan dalam satu banding sudra tergugat Andri Irwan bin Haji Samsudin terhadap penggugat Roro Fitria binti R. Suprapto Basuki. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa nafkah putuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 Masehi. Yang Nyai rasakan pada hari ini rasa syukur, rasa bahagia yang luar biasa. Dari titian doa Nyai setiap hari, setiap waktu. Titian doa Nyai pada setiap sepertiga malam, tahajud Nyai, dan semua ikhtiar-ikhtiar melalui tangan-tangan para tim lawyer Nyai. Dan juga rasa cinta kasih almarhumah mama kepada Nyai. Semua kerabat-kerabat yang tidak bisa Nyai sebut satu persatu, supportnya luar biasa. Dan akhirnya pada hari ini 6 Desember 2022, alhamdulillah Alamin, Yang Mulia Hakim mengabulkan gugatan cerai Nyai. Alhamdulillah. Bersyukur lah, jadi nggak dilema terlalu lama ya, jadi biar semuanya nanti semoga Nyai juga dapat pilihan yang lebih baik. Saya pun gitu, seperti itu aja sih. Ada kelegaan berarti ya Bang? Ya alhamdulillah lega, daripada kemarin kan ngegantung serba salah kan. Selain gugatan cerainya dikabulkan, kebahagiaan Roro semakin lengkap lantaran Hakim Ketua mewajibkan Andri membayar uang mut'ah sebesar 40 juta rupiah yang dihitung pasca gugatan cerai dilayangkan hingga ketok palu. Roro tidak mau uang mut'ah yang menjadi haknya dicicil oleh Andri. Kemudian memang ada perkembangan hukum di sini ya, bahwa dihukum juga di sini saudara tergugat yaitu Andri ini untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar 15 juta. 15 juta. Terus uang mut'ah, uang kenang-kenangan ya, atau kenang-kenangan sebesar 25 juta kepada penggugat, dalam hal ini Bu Roro. Jadi total 40 juta dia wajib membayar kepada Nyai, wajib melaksanakan itu semua perintah hukum, perintah pengadilan terhadap Nyai maupun anak-anaknya. Nyai sangat menghormati apa keputusan hakim, dan Nyai bukan keputusan hakim itu harus dihormati dan memang harus mutlak dilaksanakan, dan bukan bisa dicicil. Saya nggak mau dicicil. Jadi karena bagi Nyai dan tim itu tidak seberapa dengan seluruh pengorbanan Nyai, cinta kasih Nyai, effort Nyai, teman-teman media semua sudah selalu mendampingi Nyai. Meski lega lantaran proses cerainya cukup lancar, tidak sampai memakan waktu setengah tahun, Andri harus menerima kenyataan pahit lantaran hak asuh baby Sultan jatuh ke tangan Roro. Tapi benarkah sejak pisah rumah, Andri tidak diperkenankan Roro untuk bertemu dengan darah dagingnya?
Berapakah nafkah anak yang harus diberikan kepada baby sultan? Seperti yang Nyai sampaikan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya, dalam hal ini Nyai selaku penggugat. Terus kemudian yang tak kalah pentingnya adalah poin ketiga, menghukum bapaknya yaitu saudara Andre ini selaku tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya hingga anak bernama Sultan ini dewasa, yaitu berumur 21 tahun. Itu di luar uang pendidikan dan uang kesehatan. Kewajiban saya ya pasti kita akan berikan gitu kan. Istilahnya malah mungkin ya kita namanya orang tua kan ada rezeki dari anak lebih, kita kasih lebih seperti itu. Sementara itu anak darah daging saya gitu. Itu aja sih. Lu kan tadi lihat masih perang dingin ya. Agustus. Bulan. Dari lahir itu 2 mingguan lah. Nah, makanya tadi kan udah kebukti juga bahwa banyak pembuktian dari hakim yang selama ini saya nggak pernah dibilang nggak nafkahin ya. Jadi bukti hakim bilang bahwa saya nafkahin kan. Ya, makanya saya bilang ya bisa lihat lah siapa yang bohong gitu kan. Kayak tanggal lahir juga semuanya nggak disebutkan waktu di gugatan ya, karena tanggal lahirnya juga nggak tanggal segitu gitu. Tanggal lahir itu kan tadi disebutkan 9 Juli ya. Nah, udah jelas kan? Yang 9 Juli. Ya 9 Juli pas malam takbiran Idul Adha. Bener kan udah disebutkan kan dia sama hakim. Berarti banyak hal yang ditutupi dong. Ya berarti kelihatan siapa yang tukang bohong. Ya jadi gini, kalau masalah tanggal lahir kami tidak bisa menjawab banyak karena kami itu undang-undang anak ya. Kita harus melindungi sang anak. Kami tidak bisa memberikan komen satupun masalah Sultan. Di sini kami tidak mau dia dijadikan objek bagi kami karena sudah berulang kali pihak Andre kemarin menjadikan Sultan itu sebagai objek. Itu pun tidak ditanggapi oleh semuanya. Usai sudah drama rumah tangga Roro dan Andre yang sempat bikin heboh karena Roro mengaku mengalami KDRT, diselingkuhi, sekaligus tidak dinafkahi selama pernikahan. Roro yang sempat memanggil Andre dengan panggilan Kang Mas Papa membutuhkan pendampingan dari tim kuasa hukum dan psikolog ketika mengurai kondisi rumah tangganya yang seolah syarat mengandung kulit bawang alias bikin mata menangis. Dan memang, tangis Roro pecah ketika membeberkan sikap Andre yang seperti benalu lantaran sejak mempersiapkan pesta pernikahan hingga dirinya memutuskan pisah rumah pada akhir Agustus lalu, Roro lah yang menanggung semua pengeluaran itu. Saat tabungannya terkuras, Roro juga sempat mengaku didesak Andre agar turut membiayai kebutuhan ke-6 anak sambungnya. Lantas bagaimana dengan nafkah bulanan untuk baby Sultan? Benarkah Andre menyanggupi permintaan Roro? Dari seluruh rangkaian pengajian pernikahan, resepsi, akad hingga mahar pun uangnya. Jadi ya nominal segitu bagi kami itu tidak seberapa, tidak sebanding dengan semuanya. Baik materi yang Nyai keluarkan seluruhnya sampai dengan uang persalinan juga semuanya Nyai sendiri, hari-harian setiap hari juga Nyai. Udah gitu pengorbanan Nyai disakitin KDRT verbal dan non-verbal selama 9 bulan itu tidak bisa diukur dengan uang. Apalagi rasa sakit hati Nyai, cinta Nyai dibuang begitu saja dengan perselingkuhan satu dengan dan sampai dengan berikut-berikutnya itu nggak bisa dibanding dengan uang. Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sidang cerai antara YouTuber Reza Arab dengan selebgram Wendy Walters alias Ciwen digelar secara e-court. Dalam sidang perdana yang digelar pasca mediasi itu, Reza dan Wendy kompak tidak hadir. Setelah mediasi berujung buntu hingga sidang dilanjutkan ke materi pokok perkara, kedua prinsipal memang tidak diwajibkan hadir. Tapi benarkah dari jadwal sidang yang dirilis Majelis Hakim hingga 3 Januari 2023 mendatang, terdapat agenda replik dan duplik seperti sidang kasus pidana? Benarkah Reza yang dituding selingkuh oleh Wendy sudah siap dengan replik yang menyatakan bahwa dirinya adalah suami setia? Betul, hari ini sidang perdana setelah mediasi. Jadi tadi sudah ditetapkan jadwal-jadwal ya, karena ini sistemnya e-court sekarang, e-litigasi. Sehingga karenanya pengadilan menetapkan jadwal-jadwal untuk agar pemberkasan pengajuan dokumen persidangan itu diajukan secara online melalui sistem e-court Mahkamah Agung.
Nah, hari ini tadi sudah ditetapkan tanggal-tanggalnya gitu ya. Tanggal-tanggalnya jawaban dari tergugat itu tanggal 13 minggu depan. Kemudian dilanjutkan agenda replik dari kami penggugat tanggal 20 Desember, kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan duplik tanggal 27 Desember, kemudian dilanjutkan di pembuktian, ya kita mengajukan bukti-bukti semua tanggal 3 Januari dari penggugat dan dari tergugat tanggal 10 Januari. Ya, sayangnya kuasa hukum Reza Arab menolak diwawancarai awak media. Bola liar tentang isu perselingkuhan Reza dengan banyak wanita semakin mencuat. Seperti yang ditulis Wendy di Instagramnya yang menyebut bahwa lelaki baik berbeda dengan lelaki yang suka tebar pesona pada banyak wanita. Netizen auto menyoroti kedekatan Reza dengan sejumlah wanita. Penyanyi Rosa pun menjadi satu dari sekian wanita yang diisukan menjadi teman dekat YouTuber yang sempat tersandung kasus investasi ilegal DNA Pro ini. Tak heran saat tampil di depan wartawan beberapa waktu lalu, Wendy tak sanggup membendung air matanya. Sebenarnya lebih kepengen cepat selesaiin aja sih, bantu tuh aja. Intinya dari pihak tergugat ya, dari pihak tergugatnya nggak datang. Ya walaupun dia udah tahu sebenarnya memang jadwal mediasinya hari ini, tapi dia memang nggak datang. Ya kalau dari aku sih memang dia nggak pernah menghormati hukum aja sih, jadi kayak ya aja sih dalam. Wait, bukannya memang itu harusnya memang seperti itu ya? Maksudnya kan aku yang digugat. Jadi kalau misal aku tidak datang kan prosesnya jadi lebih cepat. Itu yang aku tahu dari segi hukum. Jadi dan semua dari dari kalau kami sesuai dengan agenda tanggal 15 minggu ini. Jadi memang sudah kita sampaikan sebenarnya untuk hari di tanggal 22 itu kita nggak bisa hadir gitu. Tapi memang dari pihak penggugat masih tetap ingin hadir. Nah, jadi akhirnya kemarin itu dalam mediasi, ya, jadi dengan itikat baik saya sampaikan kepada Mas Reza supaya bisa hadir di tanggal hari ini. Ya, dan Ini berita ini isu orang ketiga bukan nggak sih? Aduh. Ramai di luar ya. Ya, kalau menurut gue gini, gue sesimpel gini, percaya apa yang mau kalian percaya aja, itu yang pertama. Jadi gue juga gak bakal bisa mengubah mindset semua orang yang ada di sini aja, gue gak bisa ubah nih segini orangnya. Apalagi yang rame-rame semuanya di luar sana. Jadi kalau kalian mau percaya tersebut silahkan, tapi setiap poin itu ada dua sisi. Setiap poin ada dua sisi, tapi sayangnya gue nggak bisa share sisi gue karena itu personal life gue. Kan saya sebutkan, ini kan klaim saya ini korban, gitu ya, korban lelaki lah, korban mulut manis gitu ya. Jadi sudah cukup sering gitu ya menjadi korban, sampai akhirnya di proses ini pun korban lagi, gitu. Ini itu yang bikin gedek dan sedih lah. Kenapa harus sampai kapan sih berakhir ini dikerjain terus gitu? Gak cuma dari saya, dari dia juga ada. Cuman ya memang nggak bisa, memang nggak bisa aja, gitu. Menikah Januari 2021, rumah tangga mereka sering diwarnai cekcok berkepanjangan. Meski soal harta, Reza dan Wendy tidak khawatir karena mereka sudah membuat perjanjian pranikah. Keduanya justru sering ribut karena masalah trust dan loyalty alias kepercayaan dan kesetiaan. Faktanya, sosok Reza sebagai YouTuber sekaligus influencer seolah gagal menjadi kepala keluarga yang baik setidaknya di mata Wendy. Wendy yang 9 tahun lebih muda dari Reza merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai istri. Karena tidak ada perubahan pada diri Reza, Oktober lalu, Wendy mantap menggugat cerai. Nggak ada ngomongin perebutan harta di gugatan ini. Dan untuk harta gonok ini juga itu sebenarnya kita bikinnya lebih ke kayak aku juga nggak ambil hak apapun dari dia, jadi kayak aku lebih ke ambil memang yang harta aku, dia juga ambil semua harta dia gitu. Jadi kayak nggak ada aku ambil harta dia atau dia ambil harta aku tuh nggak ada semuanya. Udah nggak ada sih, udah nggak ada. Ya. Udah nggak ada sih komunitasnya, aku semua dari kuasa hukum aku jadi. Gimana dengan mediasi ini ada peluang untuk mencerai itu? Nggak ada. Jujur ya, yang tadi gue bilang, ini tuh gue udah ngelewatin ini tuh udah hampir setahun. Ancur-ancurnya tuh gue udah lewat semua, gue lewatin semuanya ancur-ancurnya. Kalau ditanya sekarang detik ini, gue happy. Gue happy karena ini toh ujungnya gitu. Jadi udah bukan ngawang-ngawang lagi. Gimana ya, bakal apa, tapi ya akhirnya gue tahu ini ujungnya. Dan ya I wish her the best in life.